Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azaki dengan NIM A1J222007. Saya dari kelas R001 dengan mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai persepsi bahasa. Persepsi bahasa, leksikon internal, pemahaman kalimat dan memori, serta pemahaman dan memori wacana. Yang pertama, persepsi bahasa. Persepsi bahasa dalam psikolinguistik adalah proses di mana sebuah ujaran transaksional. Proses ini melibatkan 3 tahapan, yaitu pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Selanjutnya, leksikon internal. Leksikon adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya. Dalam psikolinguistik, leksikon internal adalah representasi mental dari kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan di dalam memori jangka panjang, termasuk makna, pengucapan, dan informasi lain yang terkait dengan kata tersebut. Leksikon internal ini terbentuk melalui proses pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa sejak masa anak-anak. Bahasa sejak masa anak-anak dalam psikolinguistik, kajian leksikon internal meliputi proses pemerolehan kata, penyimpanan kata dalam memori jangka panjang, dan pengambilan kata-kata dari memori untuk digunakan dalam berbicara atau menulis. Yang ketiga, pemahaman kalimat dan memori. Pemahaman kalimat dan memori merupakan topik yang cukup penting. Pemahaman kalimat meliputi pemahaman umum, pemanfaatan kalimat dalam pemahaman, penyimpanan dalam memori, dan persepsi ujaran. Sedangkan memori dalam psikolinguistik berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam bahasa. Contoh kalimat tentang pemahaman kalimat, saya memahami kalimat tersebut dengan baik. Pemahaman kalimat sangat penting dalam berkomunikasi. Proses pemahaman kalimat melibatkan banyak aspek seperti sintaksis dan semantik. Contoh kalimat tentang memori dalam psikolinguistik. Kemampuan memori sangat berpengaruh pada kemampuan berbahasa seseorang. Contoh yang kedua, seseorang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik cenderung lebih mudah mengingat kosakata baru. Selanjutnya, mengenai pemahaman dan memori wacana. Pemahaman dan memori wacana adalah bagian dari proses bahasa yang meliputi alat-alat materi dan mengingat. Beberapa aspek yang penting dalam gerakan psikolinguistik antara lain, yang pertama, kompetensi, proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua, akuisisi, pemerolehan bahasa. Yang ketiga, performansi, pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat, asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima, proses berbahasa pada orang abnormal. Yang keenam, persepsi ujaran dan kognisi. Dan yang terakhir, pembelajaran bahasa. Jadi perlu adanya pemahaman yang lebih seksama atau teliti terhadap wacana, tulisan, objek, dan benda yang diamati, sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Melalui persepsi, individu dapat menyadari serta dapat mengerti tentang diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrasi, maka seluruh apa yang ada di dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.
Mungkin itulah sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.